Selamat pagi Bapa di surga. Kami naikkan segala puji, hormat, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kekudusan-Mu boleh melingkupi kami pagi hari ini. Bawa tubuh jiwa roh kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Kuduskan kami Bapa, sehingga apa yang akan kami lakukan pagi hari ini, saat mulut kami memuji Engkau, saat kami menyembah Engkau dalam roh-Mu Tuhan, biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami Bapa, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi bersama dengan Engkau. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, menjamah kami, memulihkan kami, memberkati kami, menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari urapi Bapa setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pagi hari ini. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi kami semua, sehingga kami boleh melayani Engkau dengan urapan yang dari surgawi, urapan yang dari maha tinggi, Allah yang kudus, Allah yang memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh membawa impartasi kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Melalui puji-pujian kami, Engkau berkuasa atas hidup kami. Oh Tuhan, bertahtalah Tuhan pagi hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau melawat dan memberkati kami. Dan Engkau berbicara Tuhan melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Bila firman-Mu itu Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, dalam lubuk sanubari kami, menjadi daging dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami mengerti setiap firman-Mu, untuk kami mampu melakukan setiap kehendak-Mu, sehingga kehendak-Mu boleh terjadi pagi ini di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa seluruh umat-Mu datang pagi ini, sehingga tempat ini dipenuhkan dengan jiwa-jiwa yang rindu memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 36. Hitungan ketiga kita akan memulai. 1, 2, 3. Terpujilah Tuhan Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, pengorbanan yang sanggup mengubah hidup kita. Oh Yesus, kita bersyukur sama Tuhan. Ku bersyukur, ku ditebus dengan darah yang kudus. Dia berikan anaknya yang kudus. Katakan tiada celah dan mulia. Tiada celah dan mulia, Dia korbankan bagiku, karena cintanya bagi hidupku. Kita mau katakan kemuliaan. Kemuliaan hanya bagimu, hormat dan pujian bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembahmu. Ku menyembah Allah yang hidup, yang
katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku ditebus dengan darah yang kudus. Dia berikan anaknya yang kudus. Tiada celah dan mulia Dia korbankan bagiku, karena cintanya bagi hidupku. Kemuliaan hanya bagimu, hormat dan pujian bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembahmu, Allah yang hidup. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita mau muji nama Tuhan. Kita mengatakan, aku bersyukur. Ku bersyukur, ku ditebus dengan darah yang kudus. Dia berikan anaknya yang kudus. Yesus, terima kasih Tuhan. Tiada celah dan mulia Dia korbankan bagiku, karena cintanya bagi hidupku. Kemuliaan hanya bagimu, hormat dan pujian bagimu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembahmu, Yesus. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Katakan, ku bersyukur, ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup.
Kami bersyukur Tuhan. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami muliakan. Oh Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat kami, anugerah-Mu kami tinggikan, muliakan kami Tuhan. Menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, hormat dan pujian bagi-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Kami menyembah Allah yang hidup. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Kita kemuliaan hanya bagi-Mu, hormat dan pujian bagi-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah-Mu. Ku menyembah Allah yang hidup, yang bertata atas hidupku. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Ku bersyukur selalu, Kau Allah yang hidup. Benar Tuhan, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Segala puji, segala hormat hanya Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak kami tinggikan, karena Engkau layak yang kami sembah. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau percaya ada kuasa dalam namanya, karena Dia sanggup yang membebaskan. Kita mau katakan namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang
ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita memujikan karena Dia nama yang kuasa. Kuasa yang sanggup menyembuhkan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, Engkau termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Saya berkat Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita mau sebelum itu kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat
membaca ayat firman Tuhan dalam Ayub 22 ayat 22. 1, 2, 3. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan Yesus. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah. Katakan oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita mengatakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau selalu sertaku. Oh Yesus, takkan tinggalkanku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Oh Yesus, ada di pihakku. Janji-Mu jaminan hidupku, ku aman dalam anugerah-Mu. Katakan menyembah-Mu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah.
menyembahmu seumur hidup Tuhan, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah, menyembahmu seumur hidupku, memujimu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Yesus, oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Kami mohon saudari Kesha berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat pada hari ini. Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, buka pikiran kami, buka telinga kami, buka hati kami Tuhan, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu. Ya, menyampaikan firman Allah berkelanjut ya Bapak Ibu tentang kasih Tuhan ya, kasih yang menaklukkan. Ya, Bapak Ibu, dalam pengajaran Kristus ya, dalam ajaran Kristus di mana kita sebagai murid-murid Tuhan atau sebagai anak Tuhan, kita harus atau mau rela berkorban atau menderita, ya, menderita. Karena firman Allah bilang begini Bapak Ibu, barang siapa yang ikut aku, ya, barang siapa yang ikut aku, barang siapa yang menjadi murid-muridku atau anak-anakku, dia harus menyangkal diri dan ya, pikul salib. Itu firman Allah Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, ya, muridnya Tuhan, kita harus rela, mau menderita, sangkal diri dan pikul. Sebab begini Bapak Ibu, karena Tuhan itu pribadi Allah kita ya, yang dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, 2000 tahun yang lalu Yesus menderita disalib begitu luar biasa. Dan selayaknya kita sebagai anaknya atau muridnya Tuhan, kita harus ikut apa yang Tuhan lakukan, alami, yaitu menderita. Ya, karena di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru banyak tokoh-tokoh Tuhan yang menderita Bapak Ibu. Karena apa? Karena imannya kepada Tuhan, karena kasihnya kepada Tuhan. Ya, dia rela menderita baik secara fisik, baik secara batiniah. Mereka semua mengalami penderitaan sebab Allah berfirman begini. Kamu dikaruniakan bukan hanya keselamatan tapi mengalami penderitaan. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami penderitaan
ya, pikul salib itu Bapak Ibu mendapat karunia Tuhan. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami kok aku harus mentaati firman Tuhan, maksudnya kalau di elelek menang ya, dirasani menang gitu maksudnya. Itu berarti menderita Ibu. Bapak Ibu gak membalas, itu namanya menderita. Ya, itu karunia Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau sepanjang hidup kita, selama kita masih hidup dalam dunia ini dikasih nafas oleh Tuhan, ya kita mungkin mengalami penderitaan yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang kita gak pernah membalas Bapak Ibu, tidak membalas. Ya, itu karena kita dikaruniakan oleh Allah, karunia untuk kita menderita bersama Tuhan. Ya. Kita hidup dalam dunia ini, Ibu. Kita diletakkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Ya, mungkin kita kadang diajak misalnya ya, diajak teman-teman kita dunia. Kalau kita bekerja dengan orang-orang dunia, dan teman-teman kita biasanya banyak yang dunia, ya. Terus, ayo Mas, rokok, gitu ya, misalnya ya, rokok. Ya, kita harus berani menolak. Memang secara manusiawi, secara daging ini enak. Nah, maksudnya untuk bapak-bapak yang masih merokok, enak enggak merokok Bapak? Enak ya? Ya sampai kadang kalau kita berjam-jam enggak merokok, rasanya katanya ya itu sepet gitu ya. Tidak tahan. Sampai kalau ibadah belum selesai, dia ngumpet di tempat yang sepi, langsung balbul-balbul gitu ya, merokok. Ya, secara daging itu merokok itu enak banget. Tapi saat jenengan ditawari oleh teman untuk merokok, jangan menolak, ya. Memang manusia mau enak, tapi kita menolak, itu Bapak Ibu menderita, ya, menderita Ibu. Mungkin diajak judi, diajak mungkin mabuk-mabuk, ya, mungkin korupsi, ya. Jadi Bapak Ibu kalau bekerja yang dengan baik, amin Ibu, yang jujur, ya, yang jujur, hal keuangan pun juga jujur Ibu. Ya, mungkin hamba Tuhan nggak tahu, teman-teman kita seiman nggak tahu, tapi mata Tuhan tidak pernah terpejam. Kita harus jujur dalam keuangan, Ibu. Ya, itu pun kalau mungkin kita enak ya duit, ya, wah si Ibu Gembala nggak tahu, teman pengurus nggak tahu, wah kita ambil. Ya, itu berarti belum menderita. Ya, biarpun kita ditawari oleh hal-hal yang mengenakan daging kita. Dan kita menolak Bapak Ibu, berarti kita menderita. Ya, mungkin juga tadi ya kita disakiti hati kita tidak membalas. Karena Tuhan bilang ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini bisa enggak Ibu? Ya, saya dan Bapak Ibu bisa enggak melakukan firman Tuhan ini? Ini perintah Bapak Ibu ya dari Tuhan loh. Ya, jadi kita itu diletakkan oleh Allah di tengah dunia untuk dikuduskan oleh Allah, ya, dipisahkan dari cara-cara hidup orang duniawi supaya hidup yang kudus dan kudus, ya. Mungkin kita batin, wah si A si B kok bebas ya melakukan ini, bisa merokok, bisa mungkin selingkuh, ya, bisa musik korupsi, kok aku nggak bisa ya, aku nggak bebas ya. Yang saya katakan yang kemarin itu seperti orang yang dirantai, tidak bisa bebas untuk bergerak, untuk melakukan ini itu nggak bisa ya. Kan banyak firman Tuhan, apalagi dalam Keluaran pasal 20 itu jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan barang orang lain, jangan banyak firman Tuhan yang melarang kita. Ya, aku kok nggak bebas ya seperti orang dunia. Orang dunia bebas begitu luar biasa, boleh ini, boleh itu, tapi aku kok nggak bisa. Ya, Bu, saya ingatkan lagi ya, kita hidup di dalam dunia ini tidak selamanya, nggih. Ini harus menjadi patokan kita atau catatan kita loh. Kita hidup dalam dunia ini tidak lama, sebentar. Kita harus belajar untuk ngempet, orang Jawa ngomong ya, ngempet, ditahan sebentar. Karena kita ngerti ya dengan tanda-tanda yang ada akhir zaman ini bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Kita harus ngempet ya, mungkin kita wah enak nggak bisa obat orang Jawa, nggak bisa bergerak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu, kita menderita sementara. Karena di balik setiap penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Ya, diangkat oleh Tuhan. Ya, kemarin saya sampaikan bahwa ada buah sulung gereja, ada buah susulan.
Kalau Bapak Ibu selama hidup dan mau menderita, menahan diri, ya, itu kita akan mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan. Itu buah sulung gereja. Tapi Bapak Ibu kalau dalam dunia ini nggak mau menderita, nggak mau, ya kalau di hati sedikit aja udah balas, udah marah-marah, wah itu. Misalnya gitu ya, itu kita akan ditinggal. Ya, namanya buah susulan gereja. Jadi akan mengalami antikris masa 7 tahun sengsara. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini firman Allah yang harus kita dengar, kita lakukan. Saya pun juga belajar hal seperti ini. Saya juga sebagai manusia, ya karena juga muncul ke manusiawi saya, ya marah-marah, itu ya, emosi, ya. Tetapi kita belajar Ibu, ya setiap Bapak Ibu mau marah, ingat firman Tuhan. Setiap emosi ingat firman Tuhan. Kalau disakiti oleh orang lain, ingat firman Tuhan. Jangan membalas, jangan membalas. Ya, ini menjadi pengajaran kita masing-masing, ya PR kita masing-masing, Ibu. Ya, di dalam kehidupan kita, sebab kita sebagai anak Tuhan harus berbeda dengan orang duniawi, harus berbeda Bapak Ibu. Kalau kita sama dengan orang dunia, untuk apa kita menjadi orang Kristen? Ya usahlah, kalau kita sama, kita harus berbeda. Hidup kita, perbuatan kita itu harus berbeda. Yang indahnya itu yaitu kalau disakiti ojo membalas. Abot ya Bu, abot enggak Bu? Abot banget. Karena kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu yang mudah sekali membalas, marah, ngonek-ngonek, miso-misoi, itu gampang. Nah itu harus ada penguasaan diri. Itu buah-buah roh, kasih, ada penguasaan diri. Ya, biarpun ini hal suatu pengorbanan. Ya, kalau kita bisa menahan, tidak melakukan dosa ini berarti kita berkorban. Ya, mungkin kita ya sedikit menahan emosi. Ya itu suatu peperangan buat kehidupan kita, daging kita Ibu. Ya, ini yang diajarkan oleh Yesus dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita bisa mengampuni, memaafkan, bisa tidak membalas. Kalau kasih Tuhan itu memenuhi hati kita. Ya, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu yang suka marah-marah, emosi, suka membalas itu minta kasih Tuhan. Tuhan penuhi hatiku dengan kasih-Mu. Karena nanti diubah oleh Allah. Amin Ibu. Saya percaya banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rindu ingin berubah, kalau tiap hari inginnya membalas terus misalnya ya. Lalu Bapak Ibu rindu Tuhan kok hidupku kok seperti ini terus ya. Dari dulu kok enggak berubah sifat karakterku ya. Emosiku tuh menanjak terus tinggi terus ya. Tuhan tolong ubahkan hatiku. Nanti kita belajar nyanyi ubahkan hatiku ya. Memenuhi hatiku. Karena kasih Tuhan tuh mampu mengubah hati kita. Hati yang adab asor, hati yang rendah hati. Hati yang kalau dirasani itu cuek. Begitu Ibu ya, tidak sakit hati. Ya, kalau dirasani di LR itu enggak mudah sakit hati. Itu karena anugerah kasih karunia yang diberikan Allah buat kehidupan kita. Jadi kalau ibu-ibu, bapak yang punya pengalaman, Tuhan aku kok dinikah kok enggak membalas ya. Itu kasih karunia Bu. Kasih karunia Tuhan berikan ya. Ini butuh dalam kehidupan kita. Supaya kita nanti diangkat oleh Allah menjadi mempelainya Kristus ya. Daripada Bapak Ibu nanti masuk di antikris mengalami siksaan, pukulan yang begitu hebat yang kata firman Allah yang belum pernah terjadi waktu penciptaan dunia sampai hari ini enggak pernah terjadi. Ya bisa dibayangkan antikris siksaannya yang luar biasa. Daripada kita masuk di dalam itu, Ibu, lebih baik kita menderita sementara. Menurut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya. Jadi kita bersama-sama untuk belajar untuk mentaati setiap firman Tuhan, Ibu. Coba kita akan membaca dalam Filipi, Ibu. Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Sudah semua Ibu? Dan kita baca sama-sama nggih. 1, 2, 3. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ya, Bapak Ibu, ini ucapan dari Rasul Paulus, ya, rasul yang besar, ya, Rasul Paulus. Dia berkata begini, Bapak Ibu, yang ku kehendaki ialah mengenal dia, ya, mengenal Yesus. Ya. Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu berarti Bapak Ibu memiliki hidup yang kekal. Amin. Karena Yesus itu hidup yang kekal. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik, berarti kita memperoleh hidup yang kekal. Coba kita baca lagi Yohanes 17, Bapak Ibu. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Coba Ibu. 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya. Ini hidup yang kekal, kata firman Allah, ya. Ini hidup yang kekal, ini hukum Bapak Ibu. Yaitu mengenal Engkau, mengenal Yesus dengan baik, dan mengenal kasih-Nya. Ya, Bapak Ibu, mengapa orang yang disalibkan bersama dengan Yesus, ya, penjahat itu, ya, kalau mungkin itu gembong penjahat itu, ya, disalibkan bersama dengan Tuhan, kok dia bisa masuk dalam firdaus, ya, mengapa? Ya, padahal dia penjahat, ya, gembongnya penjahat, ya, dia disalibkan bersama dengan Tuhan. Tapi mengapa kok dia bisa masuk dalam surga, bisa masuk dalam firdaus? Padahal itu waktu yang singkat, ya, singkat banget, padat, ya, karena orang ini, ya, dia mengenal Yesus, ya, mengenal Tuhan, ya, dia berkata begini, kalau Bapak Ibu baca, ya, orang ini tuh enggak bersalah, ya, orang ini enggak bersalah, ya, yang besar itu aku, katanya, mengakui aku orang bersalah, aku orang berdosa, aku orang yang jahat. Ya, setelahnya aku dihukum, disalibkan. Tapi orang ini orang benar. Dia mati menderita karena dosa-dosaku. Ya, jadi orang ini mengenal orang Yesus di dalam kehidupannya. Ya, lalu dia bilang begini, Tuhan, ingatlah akan aku. Kalau engkau nanti memerintah sebagai raja, ingatlah akan aku. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau dan aku ada di firdaus. Ya, kenapa? Mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya Tuhan, ya, dia dibawa oleh Allah untuk masuk ke dalam firdaus, Ibu. Ya, bagaimana supaya kita boleh mengenal kasih Tuhan, ya, mengenal Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Ya, kita harus apa? Sering berkumpul, Ibu. Ya, berkumpul. Sudah satu iman dengan satu iman yang lain itu berkumpul, sering bersekutu dengan orang-orang yang sama-sama menderita. Ya, jadi sini orang-orang yang sudah mematikan ego mereka, yang sudah mematikan daging mereka. Kalau mereka bersekutu, sering bersekutu, maka saya percaya orang yang seperti ini akan diubah hidupnya. Ya, diubah seperti Kristus dalam hidupnya. Karena dia apa? Mengenal Tuhan. Ya, karena dia mengenal Tuhan, dia ngerti firman Tuhan. Jadi dia bisa mematikan dagingnya, mematikan egonya, Ibu. Ya, yang kemarin saya sampaikan, ego, keakuan kita harus dimatikan. Terus kehendak kita harus kita matikan, pemikiran kita yang kadang-kadang salah itu harus kita matikan. Dan kita akan belajar untuk menurut akan kehendaknya Tuhan. Ya, karena orang yang bersekutu sama-sama menderita, pikul salib dan sang diri, dia akan diubahkan oleh Tuhan seperti Kristus adanya. Ya, jadi kalau kita berkumpul, jangan berkumpul dengan orang yang suka gosip, ya, suka ngerasani. Ya, kita akan ikut suka ngerasani, betul ya Ibu? Ya, ya. Kalau kita bersyukur dengan orang-orang yang setia ibadah, suka membaca firman Allah, berdoa, kita akan ikut dengan mereka. Karena kumpulan itu mempengaruhi hati kita, betul enggak? Nah, ya, jadi Bapak Ibu atau kaum muda, ada kaum muda sini ya, ya, yang hadir, banyaklah bersyukur dengan saudara satu iman. Ya, jangan sampai suka kumpul dengan orang-orang duniawi. Ya, sebab perbuatan mereka, tingkah laku mereka itu beda dengan kita. Kalau kita
menjadi anak Tuhan, suka berkumpul dengan mereka, kita akan terpengaruh dengan hidup mereka, pasti. Ya, karena ingat saya sampaikan bahwa setiap bangsa Israel yang tinggal di satu wilayah, Tuhan selalu memperingatkan kepada mereka, jangan kamu menyamai kelakuan mereka, ya, jangan sampai kamu sama dengan mereka. Tuhan selalu ingatkan, karena bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang kudus. Demikian hidup kita tuh bangsa atau umat kudus yang dipilih oleh Allah di tengah dunia ini, supaya biarpun kita hidup dalam dunia ini, jangan sampai kita sama dengan dunia. Itu nasihat firman Tuhan. Jadi kita harus banyak berkumpul dengan saudara satu iman, di dalam doa, komsel, wanita, kompra, kaum muda, ya, itu sering kumpul supaya mendapat kekuatan gitu. Betul nggak Ibu? Ke Bapak Ibu sedih, susah, galau gitu ya, stres misalnya. Kita cari orang yang satu iman Bapak Ibu. Ojo cari orang duniawi, nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Tapi dengan sudah kita satu iman, bisa berikan firman-Nya, menguatkan, mendoakan, itu pentingnya. Jadi betapa pentingnya kita berkumpul dengan orang yang menderita, itu orang yang sama-sama sudah mati dagingnya, mati egonya, itu bisa menguatkan. Ya, bukan berarti kita mencari penderitaan, bukan Ibu. Ya, memang karena kita hidup benar dan mau menderita. Ya, ini namanya persekutuan dalam penderitaan. Ya, Ibu, kalau kita punya persekutuan dalam penderitaan, ya, maka kita akan mengenal Tuhan yang baik, ya, atau kasih-Nya yang luar biasa, sehingga kita diubah serupa dengan Kristus. Dalam apa Bapak Ibu? Dalam kematiannya, ya, dalam kematiannya, mematikan ego yang ada. Ya, Bapak Ibu, pada waktu Yesus disalibkan, ya, dia mengalami penderitaan, ya, dia 100% Allah dan 100% manusia. Betul enggak? Ya. Pada waktu dia menjadi Allah, itu dia tidak mau memakai kealahannya, Ibu. Waktu dia dipukul, ditendang, dianiaya begitu luar biasa, dia Allah itu, Allah. Tapi dia tidak memakai kealahannya untuk hidupnya. Tapi dia mengosongkan dirinya, mengosong dirinya. Jadi seperti manusia, seperti Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu kalau dijiwet itu sakit enggak? Sakit. Terus dilukai hati kita sakit enggak? Ya, itu yang Yesus rasakan. Seperti itu. Tapi Yesus tidak membalas. Kalau kita bagaimana? Membalas. ya. Kalau kita membalas. Tapi Tuhan tidak membalas. Ya, sampai ke Bukit Golgota dia diam 1000 kata. Tidak membalas apapun, Ibu. Ya, itu apa ya? Cermin buat kehidupan kita, Ibu. Di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Yesus mematikan keakuannya, egonya. Ya, ini memang berat untuk kehidupan kita, Ibu, sebagai manusia, ya. Tetapi kita belajar di sini, ya, untuk tiap hari mematikan ego kita, keakuan kita, Ibu, ya, supaya hidup kita diubah oleh Allah serupa dengan Kristus. Ya, apalagi kalau kita sering misalnya bertengkar, ya, dengan suami istri. Bapak Ibu pernah nggak bertengkar dengan pasangan kita? Pernah Ibu? Nah, ya, misalnya cekcok, ya, bertengkar mulut itu, ya, kan biasanya nggak mau ngalah tuh, inginnya menang terus gini, betul nggak? Ya, kalau suami istri, wah bercekcok, ya, perang mulut itu inginnya menang terus, yang satu sama lain menang, tidak mau dikalahkan. Aku punya kehendak seperti ini, aku punya prinsip seperti ini, aku punya pemikiran seperti ini, aku punya pendapat seperti ini. Ya, podo-podo mempertahankan pendapatnya. Enggak ada yang kalah. Nah, terus mungkin salah satu ingat firman Tuhan. Ya, tak ngalah ya. Ya sudah, terserah. Ya, Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu ngalah, itu bukan kalah loh, ya. Itu menang, Ibu. Ya, sering katakan kalau kita ngalah itu bukan kalah tapi kita menang. Ya, saat kita menang, ya, itu menderita, Ibu, menderita banget. Itu korban perasaan. Jadi pendapat kita nggak dihargai, ya, kehendak kita nggak dihargai, pemikiran kita nggak dihargai, ya, ben apa-apa. Kan begitu, ya. Ya, ben apa? Nggak perang terus, nggak cekcok terus. Ya, kalau yang satu ngalah tuh akan berhenti pasti. Enggak berkelanjutan.
Ya itu butuh korban, Ibu. Perasaan. Ya enggak apa-apa. Ya pendapatku enggak dihargai enggak apa-apa. Ya pemikiranku enggak dihargai enggak apa-apa. Ya supaya dalam rumah tangga kita terus harmonis, Ibu. Betul enggak? Kau tiap hari mempertahankan ego kita, mempertahankan pendapat kita, prinsip kita. Wah, rababar, Ibu. Tiap hari pasti cocok terus, perang mulut terus. Ya, salah satu harus ngalah, ya. Kalau orang bilang yang waras ngalah. Ya, ngalah begitu. Supaya ada damai, Ibu. Ya, enggak apa-apa, kita enggak dihargai, pendapat kita enggak diterima enggak apa-apa, ya. Ini contoh untuk kita bisa mengalami penderitaan bersama dengan Tuhan. Jadi di saat kita menderita hati kita, itu kita ikut masuk dalam penderitaan bersama dengan Tuhan. Kata Tuhan, kalau engkau mau menderita bersama aku, ya, engkau akan memerintah bersama aku. Ya, 2 Timotius pasal 2 itu. Kalau engkau mau menderita bersama aku, ya, engkau akan memerintah bersama aku nanti di kerajaan 1000 tahun damai. Ya, betul nggak, Ibu? Ya, ini harus bayar harga, Ibu. Kalau kita mau memerintah bersama dengan Tuhan, bayar harga. Ya tadi, ya nggak diterima nggak apa-apa. Tuh, ya itu contohnya. Ya, kalau dalam hidup kita terus hidup dalam ego, maka kita di kemudian hari, Ibu, akan mengalami yang namanya penderitaan secara fisik. Tenang, Ibu. Kalau Ibu tidak memikul salib, sangkal diri, terus kalau apa-apa harus membalas terus, ya nanti akan kita mengalami siksaan fisik di zaman antikris. Ya, tapi orang yang mau menderita, dia akan diangkat dan dia tidak mengalami penderitaan. Ya, sebab diangkat oleh Tuhan lebih dahulu. Mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh rohaninya? Karena ego. Ya, banyak orang Kristen yang enggak bertumbuh imannya, rohaninya. Karena apa? Ego. Egonya tinggi banget. Luar biasa. Ya, saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, itu kita harus belajar untuk mendengar dan melakukan, Ibu. Supaya hidupan kita diberkati. Tapi orang-orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan, ya pasti Tuhan menghajar kita. Ya, seperti di kisah Kidung Agung yang kemarin saya sampaikan, Ibu. Ya, pada waktu Tuhan mengetuk pintu, ya tidak direspon oleh mereka. Ya, Tuhan mengetuk pintu hati-hati manusia, tapi manusia tidak merespon. Ya, seperti zaman sekarang ini, setiap hamba Tuhan sampaikan firman Allah, Bapak Ibu mengeraskan hati. Ya, tidak mau merespon firman. Ya, kalau firman Allah seperti ini, seperti itu, Bapak Ibu melawan. Misalnya ya, melawan. Ya, jadi Tuhan mengetuk hati kita, tidak ada respon. Pada waktu itu Tuhan meninggalkan kita, Ibu. Ya, meninggalkan kita. Ya, di zaman sekarang ini, kalau Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, ya, setiap Bapak Ibu mendengar firman Allah, membaca firman Allah, apa yang Tuhan kehendaki kita belajar untuk mentaati, melakukan. Ya. Maaf Bapak Ibu, ini maaf ya. Jangan sampai corona ini menjadi alasan Bapak Ibu untuk tidak datang ibadah ya. Di Ibel sama saudara Rema, maaf ya Pak, ya, Mas, saya masih takut corona ya. Kadang ini menjadi alasan untuk kita tidak ibadah loh, jangan sampai terjadi ya. Itu berarti Bapak Ibu mengeraskan hati ya. Kan ibadah itu sebenarnya memang di rumah Tuhan toh. Enggak di rumah. Memang pemerintah menganjurkan kepada kita untuk kita di rumah aja, kalau enggak penting enggak usah keluar. Memang betul. Tapi kalau gereja kita sudah dibuka, ada tempat untuk ibadah, ya sebaiknya selayaknya untuk datang ibadah di rumah Tuhan. Ya, karena ibadah di rumah Tuhan tuh ya ibadah kalau enggak gitu. Betul enggak? Ibadah di rumah ya nyambi makan, nyambi ke belakang atau ngomong putu, ngomong anak, ya kan enggak fokus sama Tuhan. Maaf ya. Ya jadi kalau Jibe sama saudara Rema, maaf ya Mas, saya masih takut enggak berani. Ya, sampai ini jadi alasan ya. Ya, sebenarnya hatinya enggak umut dengan Tuhan. Hati sudah jauh dari Tuhan, tawar dengan Tuhan. Ini Tuhan mengetuk hati loh, mengetuk hati.
Ya, sampai hati ini lama-lama tawar, Tuhan nggak mood lagi, ya ditinggal. Ya, Tuhan mengangkat orang-orang yang sudah siap, ready, rohaninya, imannya itu akan diangkat oleh Tuhan. Dan mereka akan ditinggal pasti, nggak menghakimi, mereka ditinggal masuk dalam kesengsaraan. Ya, ini pilihan, pilihan Bapak Ibu dan saya. Mau menderita di hidup ini selama Tuhan kasih umur panjang dan nafas, atau kita masih leha-leha, masih santai, ya tidak meresponi panggilan Tuhan. Ya, ini akan disebut buah susulan gereja nanti akan ditinggal oleh Tuhan. Ya, baru bertobat, sadar, ya. Kan kemarin saya katakan orang yang belum dipukul oleh Tuhan itu mereka akan santai, leha-leha, ya, santai. Ada waktu ya ibadah, nggak ada waktu ya nggak usah ibadah. Itu santai. Ya, nanti kalau Tuhan sudah pukul kita dengan penyakit, dengan masalah yang abot, ya baru sadar, ingat Tuhan, berseru sama Tuhan. Kalau semua diberkati, ya soalnya kenyamanan, ya lupa Tuhan. Ya, itu manusia, saya pun juga begitu. Ya, jangan sampai Tuhan pukul kita, Bu. Jangan sampai Tuhan ingatkan kita dengan mungkin jika penyakit atau masalah yang berat, baru kita bertobat. Jangan sampai. Ya, kita harus menghargai anugerah Tuhan. Tuhan masih berikan umur panjang, kesehatan, semua berkat melimpah dalam rumah tangga kita, ekonomi usaha kita diberkati oleh Tuhan. Setialah ibadah dengan Tuhan, ya, supaya kita tidak ditinggal. Ya, maju lagi Ibu, sedikit lagi ya. Ya, kita baca Ibu, coba nanti Kidung Agung 6 ini ya, Ibu. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Sudah Ibu semua? Yuk kita baca ya. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 2, 3. Ke kebun kenari aku turun, melihat kuntum-kuntum di lembah, melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima. Ya, saya sedikit cerita yang kemarin saya ceritakan Ibu, bahwa pada waktu buah sulung gereja yang ditinggal tadi masuk dalam antikris, ya, karena pada waktu itu dia hidup dalam dunia santai, saya katakan tadi ya santai, leha-leha, ya bisa ibadah enggak, ya, itu nanti akan masuk dalam api neraka, ya maksudnya di antikris masa tujuh kesengsaraan, ya, nah baru itu mereka bertobat dan dia sadar. Ya, dia baru ingat Tuhan, ya. Seperti bangsa Israel, itu sampai hari ini dia nggak percaya kalau Yesus itu Mesias loh. Dia mengeraskan hati. Dan nanti ini Israel itu juga masuk dalam antikris. Bersama susunan gereja ini akan bersama masuk di antikris. Ya, karena dia nggak percaya kalau Mesias itu Yesus itu adalah Mesias, tidak percaya, mengeraskan hati terhadap Tuhan. Ya, nanti setelah bangsa Israel dimasukkan di antikris masuk di situ, mereka baru sadar, bertobat, berseru sama Tuhan, tapi sudah terlambat. Tapi ingat, masih ada kesempatan, Ibu. Kalau Ibu di antikris nanti tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya sama Tuhan, setia sama Tuhan, ingat Tuhan, masih ada kesempatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kan kita menderita lebih dulu, Ibu. Ya, kan lebih baik kita sekarang dulu, nanti kita leha-leha masuk surga dulu ya. Tidak mengalami antikris begitu, ya saya maksudkan begitu. Ya, jadi pada waktu buah susulan di antikris ini masuk dalam 7 tahun kesengsaraan, mereka berubah, bertobat, ingat Tuhan. Ya, maka buah susulan ini dipenuhi oleh kasihnya Tuhan, karena dia bertobat, ya sadar. Ingat Tuhan, berseru sama Tuhan. Sehingga Tuhan melawat orang-orang yang di zamannya antikris, dilawat oleh Allah. Ya, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya, tadi yang berkata, ke kebun kenari aku, Tuhan turun melihat apakah buah solar ini berubah, bertobat. Ini artinya berbuah atau berbunga maksudnya begitu ya. Tapi ternyata bertobat Ibu. Jadi mereka berbuah, berbunga. Ya. Apa yang Tuhan minta tuntut dalam kehidupan kita ini, yaitu
menghasilkan buah pertobatan. Ya, setiap Bapak Ibu saya ini dituntut oleh Allah untuk menghasilkan buah pertobatan. Hidup berubah. Betul Bapak Ibu? Ya, hidup berubah. Itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Itu menghasilkan buah pertobatan yang baik. Jadi Tuhan mendambakan pertumbuhan gereja di akhir zaman ini. Ya. Ini yang dituntut Tuhan karena Tuhanlah yang mempunyai kebun ini. Tuhan yang mempunyai kebun ini, kebun itu adalah gereja. Ya, gereja yaitu kumpulan orang-orang yang keluar dari sistem dunia. Itu namanya gereja. Ya, jadi Bapak Ibu pada pagi hari ini firman Allah yang Tuhan sampaikan, setiap kehidupan kita harus berubah. Oke? Kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, mengiring Tuhan, dan sampai kita punya sifat karakter yang tetap ajak, tidak ada perubahan sedikit pun. Ya, Tuhan nggak inginkan daun, tapi buah. Kalau daun itu nggak bisa dinikmati ya, tapi kalau buah itu bisa dinikmati. Pada waktu Yesus dia berjalan dekat pohon ara tidak berbuah, ya ditebang. Ya, coba kita baca Matius 3. Yang terakhir Ibu, Matius 3. Ayat 8 sampai 10. Yuk Bapak Ibu kita baca nggih sama-sama nggih. Matius 3 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Terus janganlah amin. Ya, Tuhan bilang kapak sudah siap di akar pohonnya. Kalau pohon itu tidak berbuah, ditebang. Ya, kita ini senantiasa digambarkan seperti pohon-pohon. Ya, kalau kita hanya menghasilkan daun saja, ya tidak berbuah, itu akan ditebang oleh Tuhan. Ya, kalau hidup kita, mungkin kita aktif pelayanan, aktif ibadah, aktif menyembah Tuhan, aktif membaca firman, tapi hidup kita tidak pernah berbuah atau tidak ada pertobatan. Supaya kita tetap ajak seperti itu terus. Ya, tidak jadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain. Itu akan ditebang oleh Tuhan. Akan dibakar. Ya, jadi Tuhan tuntut hidup kita masing-masing harus ada perubahan. Rakyat yang sedikit itu ada Bapak Ibu. Itu sampai belas ya. Hidup yang lama-lama terus dipakai. Ya, dan sampai itu terjadi atas kehidupan kita. Kita harus berubah Bapak Ibu. Saya harus berubah, Bapak Ibu harus berubah. Supaya hidup kita dilihat oleh Allah, dinikmati buahnya. Nah, itu bisa terjadi kalau kasih Tuhan memenuhi hati kita. Kita harus ada kerjasama dengan Tuhan Ibu. Loh, Tuhan itu berkuasa Ibu. Dia sanggup mengubah hati seorang, sanggup banget. Ya, tapi kita nggak bisa loh. Tuhan aku serahkan hidupku, hatiku kepadamu Tuhan. Enggak gitulah. Kita harus bekerja keras, ya tak? Harus bayar harga, harus korban, ya untuk mematikan daging, mematikan ego kita itu harus berjuang Ibu. Dan enak-enak Tuhan aku serahkan hidupku padamu. Ya enggak, ada kerjasama antara Tuhan dengan kita. Itu baru terjadi perubahan. Ya, itu nanti kita akan belajar nyanyi ya. Ubah hatiku seperti salju ya. Ubah hatiku seperti Yesus. Karena Yesus punya hati yang luar biasa, ya, yang patut dan perlu kita contoh dalam kehidupan kita, ya. Karena orang yang bertobat itu ada cirinya, Bapak Ibu, ya. Orang yang bertobat itu ada ciri-cirinya, ya. Kalau kita nggak bisa, aku sudah berubah, tapi nggak ada tanda-tanda perubahan, ya. Berarti omong kosong, ya. Kalau orang bertobat, berubah, itu ada tandanya, itu akan menghasilkan hal yang baik, pikiran baik, perkataan baik. Tingkah laku baik, sikap baik itu buah
yang bisa dilihat, dinikmati oleh orang lain. Amin. Sekian Ibu firman Allah yang saya sampaikan biar menjadi berkat buat kehidupan kita. Monggo untuk pemain musik untuk kita belajar nyanyi pujian ini ya. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Engkau Yesus. Ya, masing-masing kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang rindu rindu berubah akan dilawat oleh Allah ya. Tapi orang yang cuek, orang yang enggak masa bodoh dengan hidupnya enggak bakal dilawat oleh Allah. Hanya orang yang rindu diubahkan oleh Allah ya. Kita akan bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Sebentar ya kalau terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seperti salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Katakan ubah hatiku Tuhan, haleluya. Ubah hatiku Haleluya Tuhan. seperti salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Engkau penjuna dan aku tanah liat. Engkau penjuna, ku tanah liat, Menjadi baru, haleluya. bentuk jadi baru. Ini doaku, Ubah hatiku, ubah hatiku amin Tuhan, haleluya. seperti salju, Haleluya. ubah hatiku seperti Kau Yesus. Kata lagi, ubah hatiku Tuhan, haleluya. Ubah hatiku Ya Yesus, haleluya. seperti salju, Haleluya Tuhan. ubah hatiku Haleluya. Inilah hidup kami Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Engkau penjunan kami dan kami tanah liat Tuhan. Ubah kami menurut Engkau penjuna, ku tanah penuhi kami dengan liat, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. bentuk jadi baru. Tuhan. Ini doaku, ubah hatiku Haleluya. Seperti salju, ubah hatiku seperti Kau Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, biar setiap pribadi lepas pribadi mengoreksi setiap hidup kita masing-masing, melihat hati kita, bagaimana kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan hari lepas hari, minggu, bulan, tahun.
Apakah hidup kita sudah berubah Bapak Ibu? Apakah kehidupan kita sudah bertobat di hadapan Tuhan? Hidup kita sudah menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Di mana Dia melihat hidup kita berkenan, tersenyum atas hidup kita. Apakah Dia jijik melihat hidup kita yang tidak pernah berubah? Karakter kita, perkataan kita, sikap kita nggak pernah berubah. Mari Bapak Ibu minta Tuhan penuhi hatiku dengan kasih-Mu Tuhan. Aku ingin berubah Tuhan, aku ingin bertobat Tuhan. Hidupku, karakterku, perbuatanku yang tidak berkenan, Tuhan aku ingin Kau ubahkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Bekerjalah dalam setiap hidup kami, bekerjalah dalam setiap hati kami Bapa. Kau penjunan kami tanah liat adanya. Nah hidup kami persembahkan kepada Engkau. Aku ingin berubah Tuhan. Aku ingin menyenangkan hidupku untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni hidup kami yang belum berubah ini Tuhan. Ampuni hidup kami yang selalu menyakiti hati Engkau Tuhan. Yang memuakan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Terima kasih. Ubah hatiku, haleluya Tuhan. Seperti salju, amin. Ubah hatiku, seperti Kau Yesus. Engkau penjunan, haleluya. Engkau penjunan, haleluya. Ku tanah liat, dari baru. Ini doaku, ubah hatiku, seperti salju. Ubah hatiku, haleluya Tuhan. Seperti Kau Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya mohon nanti Mbak Uda berdoa minta syukur untuk firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemampuan kami itu mendengar suara-Mu Tuhan. Mentaati firman-Mu Bapa. Yesus, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah memberitakan firman-Nya yang dapat memberkati kita semua. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Saya undang petugas kolektor untuk maju ke depan. Kita mau angkat pujian, ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kami mohon Saudari Birta berdoa untuk persembahan. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Kita mau memperhatikan jadwal sepekan. Pertemuan guru sekolah minggu bersama penyuluh agama Kristen Kendal hari Senin pukul 6:30 tempat di gereja. Ibadah wanita hari Selasa pukul 5 sore yang bertugas WL Ibu Ani, renungan oleh Ibu Agung. Kemudian Komsel Pro M dan Youth hari Kamis pukul 6 sore. Doa akhir pekan hari Sabtu pukul 6 WL Ibu Nur, musik Saudara Boas. Ibadah Raya Minggu sesi pertama pukul 7 pagi untuk orang tua. Sesi yang kedua pukul 6 sore, setengah 6 sore untuk single atau youth. Kemudian wajib mendaftar. Yang dilayani oleh doa pir Ibu Huda, WL Ibu Dian, singer Ibu Ani dan Ibu Titus, musik Bapak Dadang, Saudara Boas, Saudara Farel, Saudara Peter. Kemudian kolektan Bapak Eko Hartono dan Bapak Kuswanto. Asar dilayani oleh Bapak Ibu Kuswanto, Saudari Nana dan Saudari Ariana. Multimedia Saudari Kesya, dancer dilayani oleh Saudari Berta, Saudari Elois, Saudari Pesta. Kemudian ibadah raya istimewa dalam rangka HUT RI ke-76 dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021, sesi pertama dan sesi kedua. Tema pakaian daerah atau tradisional. Kemudian guru piket sekolah minggu Kak Lois, Kak Ariana dan Kak Bunga. Kami silakan kepada Ibu Gembala untuk doa penutup dan memberkati kita semua.
Ya, mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah pertama pagi ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan syukur sama Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga untuk kehadiran Engkau dalam ibadah pagi ini Bapak. Kami sangat dipuaskan oleh Engkau Bapak. Kami disukakan oleh Engkau dalam setiap pujian penyembahan pagi ini Bapak. Karena jiwa kami, roh kami hanya puas di hadirat Engkau. Terima kasih Bapak juga firman-Mu yang sudah Kau taburkan buat kami semua. Biar Kau tanamkan dalam kehidupan kami Bapa. Sebab firman menjadi daging, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan dimanapun kami berada Tuhan, baik dalam keluarga, baik kami bekerja, sekolah, ingatkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar kami untuk belajar, rela berkorban Bapa, menderita Bapa bersama dengan Engkau Bapa. Biar kami selalu Bapa, hidup kami selalu berbuah-buah di hadapan Tuhan. Kalau hidup kami berubah, bertobat, maka hidup kami akan dilihat oleh orang lain. Pasti nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati umat-Mu yang sudah hadir pada pagi ini, yang sudah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Berkati mereka semua. Juga untuk pelayan-pelayan yang ambil bagian dari pelayanan mereka, tim musik, wesing, multimedia, kapten doa, terima tamu Bapak, multimedia juga kolektan Tuhan berkati Bapak pelayanan mereka. Biar Engkau berkenan atas setiap jeripayah mereka, pengorbanan mereka Bapak untuk Engkau. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, itu Ibu Jarwo ya Bapak. Kami mohon belas kasihan-Mu Bapak, Kau jamah Bapak, Kau pulihkan kesehatannya Bapak. Enggak puja mengalami kesembuhan yang prima dan tubuhnya bisa beraktivitas bahkan bisa ibadah kembali bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akan kedangkan tangan kita akan melihat berkat-berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kepadamu dan memberi engkau damai. Tuhan memberkati aku dan melindungi aku. Terima kasih Tuhan Tuhan. menyinari aku dengan wajahnya. Tuhan aku dan Terima kasih Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberi aku damai sejahtera. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita pulang membawa berkat-berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang senantiasa memberkati hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan putra-putri kita diberkati oleh Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sekarang saya Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serah doa berkat pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Katakan salam salam. Salam salam damai Allahku ke atasmu sekarang. Salam salam damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir lembut mengerti, seperti burung merpati damai surgawi. Salam salam diberkatilah kau sekarang, berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Sapulah Tuhan memberkati.